Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PJOK Aktif yang sehat dan bugar. Pada kesempatan yang baik ini, channel PJOK Aktif menayangkan satu permainan yang dinamakan modifikasi permainan bola voli tanpa net. Selamat menyaksikan. Tujuan permainan ini tidak lain adalah untuk meningkatkan keterampilan dasar dari bermain bola voli. Selain itu, tujuannya adalah untuk meningkatkan komponen biomotorik dan juga untuk bisa memainkan teknik dasar bermain bola voli tanpa terkendala oleh net. Dan permainan ini dapat dimainkan untuk mengawali bermain permainan bola voli yang sesungguhnya. Sahabat PJOK Aktif yang sehat dan bugar, pada kesempatan ini channel PJOK Aktif mendapatkan kesempatan yang luar biasa mewawancarai pelatih yang sudah berprestasi di tingkat internasional dan juga seorang pengajar yang profesional, yakni Bapak Labib MPD, di mana Pak Labib ini alumni S2 Penjas dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Selamat menyaksikan. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua atas pengalaman-pengalaman yang beliau sharingkan pada kesempatan ini. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat PJOK Aktif yang sehat dan bugar. Pada sore hari ini, alhamdulillah saya bertemu dengan pelatih hebat, gitu ya, namanya Pak Labib MPD. Beliau pelatih yang sudah ada di level nasional bahkan internasional, dan juga beliau salah satu alumni dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya untuk prodi Penjas, program magister pendidikan. Boleh bertanya Pak Labib, gimana kabarnya? Siap, Bro. Alhamdulillah, sehat, Bro. Ya, alhamdulillah. Panggil nama saja. Siap. Pak Labib, ini bagaimana sih caranya menjadi pelatih sampai pada level internasional ini? Apa sih yang menjadi rahasia suksesnya Pak Labib sampai ke level itu? Terima kasih. Yang pertama, untuk kita bisa menjadi pelatih itu kita belajar. Terus belajar dari junior maupun dengan senior kita. Maksudnya senior pelatih? Iya, senior pelatih, bukan atlet tapi junior pelatih juga senior pelatih. Kenapa? Ilmu banyak dari situ. Itu gitu yang ya. pertama. Iya. Yang kedua, kita juga belajar dari YouTube, tapi kita ambil yang baik untuk diri kita. Artinya punya nilai positif langsung ke diri kita. Siap. Oh ya, oke. Oke. Ada lagi Pak Labib? Yang ketiga, selain belajar dari tadi platform kayak medsos, kemudian dari pelatih junior juga pelatih senior, apa yang mesti kita ambil? Ada lagi apa yang menjadi poin penting khusus dari Pak Labib ini? Sebelum itu saya juga mengasihani pelatih dari luar, Cina. Pelatih asing maksudnya? Pelatih asing ya. Oh, saya dari mana nih yang salah satu? Dari Cina, rata-rata dari Cina. Dari Cina. Termasuk Master Buang. Yang paling berkesan yang mana nih dari sekian pelatih? Semua berkesan. Kenapa? Rasa disiplinnya itu luar biasa. Oke. Rasa disiplin waktu, disiplin program latihan. Kenapa? Rata-rata kalau di Indonesia ini kan kalau kena pelatih asing itu seakan-akan itu wah. Oh gitu ya? Iya. Oke. Mantap. Labib, pertanyaan berikutnya nih Pak Labib. Pak Labib ini kan berkarir juga sebagai pengajar, pelatih, kemudian sudah level kuliahnya di level magister, pelatihnya level internasional. Apa sih yang harus kita lakukan gitu ya
untuk bisa mengantarkan seseorang yang belum berprestasi, artinya pemain ini, Iya. sampai akhirnya bisa berprestasi? Apa yang harus mereka lakukan biar mereka bisa berprestasi? Ini Pak Labib sebagai pelatih yang sudah terakhir di Asian Games ya, Iya, J. Tahun berapa itu Pak? 2018. 2018. J. Gimana Pak? Yang pertama, kita mengantarkan seorang atlet itu latihan dengan disiplin. Jadi nomor satu itu Disiplin. harus disiplin. latihan. Disiplin. J. Oke. Tapi yang saya bentuk pertama itu adalah karakternya dulu. Karakter seperti apa yang dimintain Karakter kalau seorang itu pelatih internasional begini? Etika. Etika. Contohnya gimana? Contoh, menghormati sesama atlet, Oh, menghormati gitu. dengan pelatih manapun, bukan Oke. dengan pelatih kita selama ketemu, tapi Oke. dengan pelatih orang manapun, tetap kita bagaimana kita bisa santun terhadap dia. Kenapa? Seorang pelatih menjadikan atlet itu mudah. Menjadikan atlet itu mudah. Mudah, kenapa? Untuk bisa berprestasi mudah. Berprestasi itu mudah, kenapa? Kalau menjadikan berkarakter etika itu susah. Oh gitu ya. Iya, kenapa? Nanti karakternya nggak kita bangun, nanti atletnya takutnya nggak menghargai sesama. Maksudnya di sini berarti kalau dikasih program latihan tidak mau menjalankan gitu. Lah, Salah satu takutnya contoh. caranya itu. Oke. Terus Dikasih materi-materi latihan kurang semangat. Kurang semangat. Itu karena Juga, faktor karakter ya, faktor etika juga Iya. gitu. Oke. ibadah, Oh, gitu. ibadah kan juga sangat penting untuk. Jadi kita ini terapkan. ada doa dan ikhtiar. gitu Iya, ya? itu yang. Oke. Kenapa? Kalau itu sudah jalan, pasti anak punya Oke, disiplin waktu, Iya, iya. disiplin program latihan, pasti dia mengikuti. Oke. Yap. Sahabat Pejuka Aktif yang sehat dan bugar. Pada kesempatan yang spesial ini, saya mencoba menggali lebih banyak dan lebih dalam lagi atas pengalaman yang Pak Labib miliki sebagai seorang pelatih yang sudah skala internasional ini, dan juga pengalaman beliau yang dominan ya melatih tim putri. Ini kalau menghadapi pemain putri ini, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang pelatih atau seorang pembina ketika kita berhadapan dengan atlet putri? Bagaimana sih kiatnya untuk mengantarkan atlet putri ini bisa berprestasi, khususnya di cabang olahraga bola voli, karena beliau pelatih bola voli. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya Pak Labib, ini sebagai Pak Labib ini kan pengalaman melatih tim putri ya. Tim putri nasional di berbagai ajang internasional, termasuk sekarang ini lagi pegang tim junior Bang Jatim Putri ya. Ya, ini. Pernah juga tim putrinya PON ya untuk PON, ya. provinsi ya, mewakili provinsi Jawa Timur, saya tahu saya gitu. Nah, nih Pak Labib, kalau mau mengantarkan seorang atlet ini perempuan gitu, ini biar mereka bisa sukses, itu pengalaman Pak Labib melatih atlet putri ini gimana Pak Labib? Ada rahasia khusus, kan beda dengan atlet laki tentunya, gimana Pak Labib? Siap. Ini Prof. Saya gini, yang pertama satu, untuk mengantarkan atlet khususnya Bang Jatim ini ya, khusus Bang Jatim. Ya, pengalaman Iya. jenengan di, Pengalaman saya gini, di junior putri Bang Jatim. Korban waktu. Dalam korban waktu itu kita habis sholat subuh, Iya. itu udah berangkat ngelatih sampai setengah 7 sampai jam 7. Itu berarti kira-kira mulai jam berapa? Setengah 5 atau jam, jam 4 5 ya? Oh, jam 5. Jam 5 seperempat kita udah mulai. Oh gitu. Itu tiap Senin, Rabu, Jumat. Sedangkan sisanya Selasa, Kamis itu saya kasih untuk anak-anak biar konsentrasi ke sekolah. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita akan sore. Sore itu setengah 4 sampai jam 6. 2 jam setengah itu mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kembali Sabtu jam 8. Oke. Ya, itu sudah kita harus belajar. Kenapa? Perempuan ini kompleks permasalahannya. Masalahnya banyak ya. Banyak sekali. Oke. Kita harus pandai-pandai ngambil dari situnya. Kenapa? Kalau kita nggak pandai-pandai ngambil dari situnya, salah-salah bisa bermusuhan dengan atlet itu. Kenapa? Penerimaannya berbeda. ya. Kayak satu dengan yang satu dengan yang ini kan beda. Jadi karakteristik mereka harus dikuasai semua. Dan bisa dekat dengan mereka semua. Iya. Oke. Kenapa? Kalau nggak gitu nanti kita kasih teknik atau program dia nggak nyampe. Oh ya, oke. Salah satunya di situ ya. Iya. Oke.
Sahabat PJOK Aktif yang sehat dan bugar. Tadi kita sudah mendapatkan beragam macam sharing pengalaman ya, dari Pak Labib. Bagaimana menjadi seorang pelatih yang hebat, bagaimana bisa mengantarkan atlet bisa berprestasi. Pada kesempatan ini saya menggali lebih dalam lagi. Nah, kalau ini kita ke murid gitu ya, atau ke siswa. Bagaimana sih mengantarkan mereka bisa berprestasi? Tentu ada kiat khusus atas pengalaman dari Pak Labib ini untuk bisa kita simak seperti apa kiatnya. Selamat menyaksikan. Selamat sore teman-teman, ini saya melanjutkan lagi diskusi saya dengan Pak Labib, sahabat PJOK Aktif yang sehat dan bugar. Ini kebetulan Pak Labib ini kan pelatih internasional ya, dan juga guru. Nah itu ya. Ini kalau ada murid nih, siswa nih, pingin menjadi seorang pemain voli yang bagus. Dari dia yang tidak bisa, masih ada di sekolah, terus dia pingin masuk klub, setelah masuk klub akhirnya bisa dia meraih prestasi, berkontribusi untuk daerahnya, untuk nasional, bahkan bisa untuk nasional. Nah, kemudian Pak Labib ini sudah daerah sudah, nasional sudah, internasional sudah. Gimana caranya nih Pak Labib? Tentang seorang atlet bola voli mau masuk ke sekolah, mau jadi pemain bola voli, ya, yang saya kira sih mau latihan. Mau latihan? Iya, latihan otomatis kan meninggalkan jam pelajaran. Nah ini gimana nih? Ini sering nih jadi Iya. masalah ini. Kalau saya pribadi, Sebagai pelatih ya? sebagai pelatih, latihan boleh pagi. Tapi kita sebagai pendidik juga harus tahu anak itu butuh pendidikan. Oh gitu. Kenapa? Kita bisa membagi waktu. Kita bisa carikan latihan jam 5 sampai setengah 7. Ini nggak capeknya ngantuk nih di sekolah nih? Insya Allah selama ini saya gunakan itu tidak Tidak ada masalah tidak ya? masalah. Anjing. Itu bisa mengantarkan anak, kenapa? Latihannya bisa pagi sore. Oke. Sore setengah 4 anak udah pulang. Mungkin dalam arti kalau anak itu nggak bisa, motivasinya saya pengen jadi atlet. Kalau nggak seperti itu ya susah. Oke, berarti rahasianya ini Pak Labib ya, mohon maaf. Pagi latihan sebelum masuk jam sekolah, Iya. kemudian dia ke sekolah, kemudian dia sore latihan lagi. Latihan lagi setengah 4 Oh, sampai gitu. jam 6. Itu kan masih ada. Kira-kira seminggu berapa kali? Tiap hari atau seminggu 3 kali kalau pemula lo, pemula. Kalau pemula itu saya latihan sore. Oh, latihan sore. Iya, Rata-rata itu tiap sorenya hari. ya? Iya, Tiap hari. Tiap hari, Senin, Oh. Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau Ini Minggu kan usia-usia berapa ini kira-kira? kalau saya sih bina saya itu dari usia 2010 ke atas. Tahun 2010 ke atas. 2010 ke atas. Ya, usia Ada berapa juga, itu? Usia 13. 13 ke atas ya, Iya. 13 tahun ke atas. Ada ya, juga gitu. yang apa itu Pak Mia, dalam arti itu dia mau masuknya itu sudah mau ke SMA, J. itu bisa. Oke. Yang penting anaknya itu mau disiplin latihan. Oke. Kuncinya di situ. Iya, ya. disiplin latihan. Disiplin Di waktu latihan, juga. menggunakan waktu seefektif Iya. dan semungkin, kemudian ditangani oleh pelatih yang profesional. Jadi nggak boleh Insya cek-cek pelatihnya ya. Oke. Di akhir wawancara saya dengan Pak Labib, ya, sebagai seorang pelatih, sebagai seorang pengajar, dan juga alumni dari S2 Pendidikan Jasmani Universitas PGRI ya, di Bona Surabaya. Beliau juga rupanya aktif menulis, dan salah satu karya beliau adalah buku Teknik Dasar Bermain Bola Voli. Seperti apa pengalaman beliau dan apa sih yang beliau harapkan dengan adanya karya buku beliau. Mari kita simak hasil diskusi terakhir saya ini, semoga bermanfaat untuk sahabat PJOK Aktif semuanya. Sahabat PJOK Aktif yang sehat dan bugar, ini saya tunjukkan satu ya karya dari Pak Labib ini. Ini sebagai pelatih yang sudah malang melintang di ajang nasional dan internasional. Tapi di sela-sela waktunya beliau, karena juga mendapatkan pendidikan yang cukup mendukung ya di level S2 Pendidikan Jasmani. Setahu saya beliau di alumni Universitas PGRI di Bona Surabaya. Beliau juga menulis buku nih, judulnya Teknik Dasar Bermain Bola Voli Berbasis Analisis Gerak. Nah ini mungkin teman-teman sahabat PJOK Aktif ada yang tertarik dengan beliau, monggo. Ini ada komentar dengan buku ini Pak Labib sebagai pelatih. Ini gimana? Terima kasih. Dengan buku ini banyak teman-teman yang mau minta saya buku. Kenapa? Untuk belajar di sekolahan, untuk ngasih materi
bola voli tentang teknik dasar di sekolahan masing-masing. Terutama gitu ya. di Teman-teman tingkat guru SMK. PJOK Iya. ya. Lewat apa namanya, MGMP atau MGMP. guru Kan ada PJOK perkumpulan tingkat SMA. MGMP Jatim, Nje. juga ada MGMP di luar Jatim. Kenapa? Gitu. Dia komunikasi. Udah Gitu. percaya banget ya kalau yang nulis pelatih level internasional udah keren gitu ya. Insya Allah. Kenapa? Rata-rata, Pak, saya minta bukunya dong. Ini minta nih ceritanya Minta. berarti, Bang. Tapi bukan minta dalam arti kosong. Dia iya. transfer. Kalau dia memang saya Bisa kepingin, intinya ya, ini bisa dijadikan referensi yang referensi bagus untuk ya, mengajar. ya, gitu. mengajar. Juga mengajar juga melatih. Oh gitu. Iya. Ini bisa untuk mengajar dan juga melatih, Juga melatih. gitu ya. Oke. Kenapa di sini kan sudah ada apa itu berbasis video. Ada Demikian kan? analisis Iya, geraknya analisisnya ya. gerak juga. Oh ya, oke ya. Insya Allah untuk memakai buku pedoman ini hampir sama dengan buku-buku yang lain. Ya, tapi ya tetap ada istimewanya karena Iya. ini yang nulis pelatih internasional gitu ya. Oke teman-teman, ya ini saya juga dikasih nih sama Pak Labib. Kebetulan nulisnya juga saya ikut bantu-bantu bersama-sama dengan beliau, menulis bersama-sama juga. Ya tapi tetap beliau lah yang paling keren di sini gitu ya, dengan segala pengalamannya. Oke Pak Labib, terima kasih atas waktunya. Sukses untuk panjenengan, semoga bisa mengantarkan tim Indonesia ke depan dalam Amin, kompetisi amin. internasional. Ini sekarang juga di tim voli putri gitu ya. Iya. Jatim juga nanti juga memperoleh apa ya, hasil terbaik, bisa juara nasional. Amin. Sukses selalu untuk Pak Labib. Amin. Sahabat PJOK aktif yang sehat dan bugar, terima kasih. Ini hasil diskusi saya, wawancara saya dengan Pak Labib. Salam olahraga. Jaya. Jaya Oke. luar biasa. Jaya luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lain Waalaikumsalam. kesempatan. Sahabat PJOK aktif yang sehat dan bugar. Cara bermain permainan ini cukup sederhana. Disiapkan 2 tim yang akan bermain, kemudian dimulai dengan memberikan bola pada salah satu tim, yaitu bola voli, kemudian mempraktekkan permainan bola voli dengan memaknai kata voli. Voli itu memantulkan. Jadi dimulai dengan cara servis kepada teman satu tim, lalu bisa diterima dengan passing atas, lalu dipantulkan lagi ke temannya dengan passing bawah, dipantulkan lagi dengan passing atas, bisa dipantulkan lagi dengan cara servis, terus demikian sampai berupaya untuk memasukkan bola ke gawang lawan dengan cara bisa di smash. Lawan dapat melakukan upaya untuk menghadang bola dengan cara melakukan blok, dengan cara mengangkat 2 tangan, kemudian melompat, dengan harapan bola yang dipantulkan ke teman satu dan teman lainnya dalam satu tim dapat dihadang. Kalau bola dapat diblok atau dihadang, maka bola menjadi milik lawan, sehingga bola dapat dipantulkan atau divoli teman satu tim dengan cara yang sama, bisa dengan servis, bisa dengan passing atas, bisa dengan passing bawah, pada akhirnya bisa memasukkan ke gawang lawan dengan cara smash. Bisa lompat, smashnya bisa tidak lompat, sehingga suasana bermain bisa mengasihkan. Selamat mempraktekkan. Sahabat PJOK aktif yang sehat dan bugar, demikian wawancara saya dengan Pak Labib, seorang pelatih yang luar biasa, seorang pengajar yang inspiratif dengan segala pengalaman dan juga karya tulisan beliau. Semoga ini menjadi bahan inspirasi untuk kita semua, khususnya sahabat PJOK aktif, dalam rangka mengembangkan profesionalisme dan juga mengantarkan baik atlet ataupun anak didik kita menjadi berprestasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bugar, salam sukses. Please like, comment, and subscribe.
Iya.